Shalom, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat harian dari Jemaat Yosedipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis dengan judul Lot di Sodom. Saudara, saat kita bicara mengenai Lot dan khususnya kota Sodom dan Gomora, ini ceritanya sangat akrab dengan telinga kita. Baik dengan pelajaran yang kita pelajari sendiri, atau saat kita mendengar orang lain menyampaikan pekabaran mengenai kota Sodom dan Gomora. Kita tahu akhirnya bahwa Tuhan menghukum kota ini, membinasakan kota ini ketika menurunkan api dari langit. Apakah dosa yang dibuat oleh penduduk kota Sodom dan Gomora hingga akhirnya Tuhan membinasakan kota itu dan sekarang tidaklah berbekas? Kita bisa baca yang pertama di dalam Yudas 1 ayat yang 7. Dalam Yudas pasal 1 ayat yang 7 mengatakan, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi, Yudas mengatakan dalam pasal pertama ayat yang ke-7 ini, kejahatan yang dibuat oleh orang-orang di penduduk kota Sodom adalah mereka melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tidak wajar. Dan sebagai bukti adalah bahwa percabulan merajalela di kota Sodom. Saat kita membaca dalam Kejadian pasal 19 di ayat yang kelima, dikatakan demikian. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai. Oke, sebelum saya jelaskan ayat ini, kita tahu perikop Kejadian pasal 19 adalah ketika ada dua orang, yaitu malaikat yang menyamar sebagai manusia, diutus Tuhan untuk menghancurkan kota Sodom, dan mereka tiba di rumah Lot. Karena Lot dianggap Tuhan sebagai orang benar. Dan tujuan daripada dua orang yang adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia adalah menyelamatkan Lot. Dan ketika mereka tiba di kota Sodom, penduduk kota Sodom menyerbu rumah Lot, dan mereka berkata, tolong bawa keluar dua orang itu. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang penduduk kota Sodom yang menyerbu rumah Lot, kami akan pakai dua orang itu, kami akan pakai mereka. Istilah kami pakai, saudara pasti bisa mengerti. Saudara, jadi kita lihat di sini percabulan yang begitu luar biasa. Dengan ayat ini, saya menangkap kesan yang kuat bahwa percabulan tidak hanya sekadar pria dan wanita, tapi mungkin pria dengan pria. Jadi Anda lihat, sungguh luar biasa kejahatan yang dibuat oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Lalu kesalahan lain apakah yang dibuat oleh penduduk kota Sodom, saudara? Kita baca dalam Yeskiel 16 ayat yang ke-49 dikatakan demikian. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Anda perhatikan kesalahan Sodom berdasarkan Yeskiel 16 ayat yang ke-49. Dikatakan demikian, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah, artinya kesombongan, saudara. Lalu ketika dikatakan makanan yang berlimpah, tidak ada masalah dengan makanan, tapi ketika dikatakan itu menjadi sebuah kelimpahan adalah sebuah tidak sikap bertara. Dan dikatakan kesenangan hidup yang ada padanya, mungkin ini mirip dengan di Yudas 1 ayat yang ke-7 ketika dikatakan di sana mengejar kepuasan yang tidak wajar. Lalu disebutkan pula pada anak-anaknya perempuan. Tidak hanya pria, perempuan pun juga terlibat dalam sebuah kejahatan besar. Dan bagian akhir, karena kejahatan-kejahatan itulah dikatakan mereka tidak suka menolong orang sengsara dan juga orang miskin. Inilah yang dibuat oleh penduduk kota Sodom. Karena itulah bukanlah sesuatu yang mengherankan ketika banyak orang mengadu kepada Tuhan mengenai kota Sodom. Apakah benar demikian ada banyak orang yang mengadu kepada Tuhan mengenai kota Sodom? Kita baca di dalam Kejadian pasal ke-18. Kejadian pasal yang ke-18 di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat yang ke-21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak aku hendak mengetahuinya.
Jadi Tuhan sendiri dalam bahasa Alkitab dikatakan Tuhan bahkan penasaran dengan apa yang dibuat oleh orang Sodom sehingga ingin turun melihat langsung. Ini hanyalah ungkapan bahasa, saudara. Meskipun tanpa dikatakan Tuhan turun, Tuhan sudah bisa mengetahui. Tuhan tahu apa yang kita buat, entah baik ataupun jahat. Tapi yang pasti dikatakan di sini banyak orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan mengenai apa yang dibuat oleh penduduk kota Sodom. Saudara, saya mau katakan ini. Jangan sampai orang menyebut nama kita di dalam doanya, bukan karena untuk memuji kehidupan kita, kerohanian kita yang mungkin dianggap baik oleh orang lain, tapi oleh karena orang mengeluh tentang kita. Orang mengadu kepada Tuhan tentang apa yang kita lakukan. Entah mungkin yang kita lakukan itu berdampak langsung atau tidak langsung kepada orang lain, tapi ketika orang mengadu, mengeluh bahkan kepada Tuhan mengenai perilaku kita, artinya ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak terlibat dalam sebuah percabulan. Kita mungkin bukanlah melakukan dosa yang mana melakukan kesenangan hidup yang kita boleh katakan pelesiran begitu ya, bukan pelesiran dalam arti positif, tapi pelesiran dalam arti yang negatif. Kita mungkin terlibat dalam sebuah dosa kecongkakan. Kita menjadi sombong dan mudah untuk menghakimi orang lain, atau kita mengejar kepuasan yang tidak wajar. Jangan sampai karena hal-hal seperti ini, atau mungkin dosa jenis lain yang tidak sama yang dibuat oleh penduduk kota Sodom, kita diadukan oleh orang lain kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara, pasti Anda punya kerinduan, kalaupun orang menyebut nama saya di dalam doanya, adalah untuk berdoa demi kebaikan kita. Tetapi kalau orang menyebut kita di dalam doanya karena mereka mengeluh, mengadu kepada Tuhan mengenai apa yang kita lakukan, yang secara langsung ataupun tidak langsung ternyata berdampak kepada mereka, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Saudara, mungkin Anda bertanya, orang terdampak secara tidak langsung dengan kejahatan yang kita lakukan, apakah maksudnya? Ada teman saya yang sering berkata, sakit mata saya kalau saya lihat seperti itu. Sakit telinga saya kalau saya dengar kata-kata yang seperti itu. Artinya adalah mungkin orang tidak terdampak langsung dengan dosa yang kita lakukan. Tapi mungkin orang lihat apa yang kita lakukan, yang kita katakan pun mereka terganggu. Dan mungkin ini pula yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di sekitaran kota Sodom. Mereka tidak terdampak langsung. Tapi buat mereka sakit mata mereka, sakit telinga mereka dengan apa yang dibuat oleh penduduk kota Sodom. Dan jangan sampai orang mengalami hal yang sama. Mereka terganggu dengan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, bila pelajaran tentang ini boleh menolong kita bahwa Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Baik secara yang kita lakukan, apakah baik atau jahat, Tuhan selalu memperhatikan. Dan terlebih secara khusus ketika orang mengadu kepada Tuhan karena perilaku kita, ini menjadi pelajaran dan tempelakan keras buat kita. Dan kisah Sodom ini kemudian oleh Yesus dikatakan sebagai sebuah peringatan untuk kehidupan di akhir zaman. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17, Lukas 17 di ayat yang ke-28 hingga yang ke-30 dikatakan demikian. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Jadi saudara, apa yang terjadi dengan kota Sodom sebuah cerminan dan pelajaran buat kita yang hidup menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan itu saya percaya tidaklah lama lagi. Mari kita pastikan bahwa pada akhirnya hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di kota Sodom tidak terulang di dalam kehidupan kita. Dan satu pelajaran menarik, yang terakhir. Karena pelajaran pekan ini bicara mengenai Abraham. Kita sebagian besar tadi bicara mengenai Lot. Abraham, saudara. Ketika dia tahu di kota Sodom, Tuhan akan menghukum dan membinasakan kota itu, dia mengingat mengenai Lot, keponakannya. Ya, Lot adalah keponakan daripada Abraham. Dia tahu Lot punya istri, punya keluarga, begitu. Dan apa yang Abraham lakukan? Kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat 22 sampai 33, ya nanti Anda bisa baca sendiri.
Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom diampuni. Saya mungkin baca satu ayat saja, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, pelajaran salah satu kita mengatakan ketika disebutkan Abraham berdiri di hadapan Tuhan, Abraham seperti menjadi perantara untuk memohonkan kesempatan bagi kota Sodom kepada Tuhan. Tidak sekedar hanya karena di sana ada Lot keponakan. Saudara, yang menjadi pelajaran buat kita adalah di zaman akhir akan ada orang-orang yang dilambangkan seperti hanya orang yang tinggal di kota Sodom. Tetapi akan ada orang pula yang sama seperti halnya dengan Abraham, yang dianggap benar di mata Tuhan, bahkan berdoa dan berjuang demi keselamatan orang-orang yang dilihatnya jika dibiarkan mereka akan binasa. Dan Abraham seharusnya menjadi perlambangan kita sebagai umat Tuhan. Dan kisah Lot sendiri juga menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Lot pada akhirnya dia kehilangan istrinya, saudara. Seandainya dia memilih tinggal di luar kota Sodom, yang mana kota yang penuh dengan kejahatan, maka istrinya akan selamat. Dan kisah setelah Lot keluar dari kota Sodom, dia tersisa dengan dua anak perempuannya. Kita tahu dua anak perempuannya kemudian membuat Lot mabuk dan akhirnya ada perzinahan antara Lot dengan kedua anak perempuannya. Di sini kita bisa melihat di zaman akhir ada tipe-tipe orang yang akan dilambangkan seperti hanya penduduk kota Sodom dan Gomora. Ada yang seperti Lot yang karena tidak berhati-hati membiarkan diri dilingkungi dengan pengaruh yang sangat merusak hingga akhirnya mengancam keselamatan kekal keluarganya, dan terbukti dengan istrinya menjadi tiang garam, anaknya menjadi tidak memiliki attitude atau sikap yang baik, bahkan membuat ayahnya mabuk dan akhirnya berzina dengan ayahnya. Tapi di sisi lain, di zaman akhir akan ada orang-orang seperti Abraham yang tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi peduli dengan keselamatan orang lain. Mari kita pilih, kita mau berada di posisi yang mana. Kita mau menjadi orang yang dilambangkan seperti penduduk kota Sodom, atau sekedar seperti hanya Lot, yang kalau kita bicara keselamatan masih 50% karena ada bahaya yang mengancam dirinya dan keluarganya, atau kita mengambil komitmen penuh seperti halnya dengan Abraham. Saudara, saya pribadi rindu menjadi seperti dengan Abraham, meskipun masih jauh dari kriteria dengan Abraham. Dan kita semua pasti rindu menjadi seperti Abraham, setia, penuh kepada Tuhan, dan bahkan peduli dengan keselamatan orang lain. Demikian pelajaran Selasa Sabat di hari Kamis ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.